Di zaman sekarang, bahkan ketika lu ngikut seminar, workshop, atau apapun itulah, banyak yang bilang kalau misalnya lu harus kerja cerdas dibandingkan kerja keras. Karena apa? Karena ya bisa dibilang lu akan capek-capek sendiri kalau misalnya lu kerja keras, dan makanya butuh kerja cerdas. Banyak orang yang bilang seperti itu. Nah, di sini gue mau menyanggah, dan bahkan gue bisa mengambil beberapa opini. Ini menurut gue pribadi, dan kalau lu ada opini, coba tulis di kolom komentar biar kita sama-sama berpendapat cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenongnya jadi kalian. Ini aku mau sharing kalian kalau misalnya benarkah kalau misalnya kita itu lebih baik kerja cerdas atau enggak kerja keras tentunya. Nah, buat teman-teman di sini gue mau ngambil dua perspektif. Perspektif pertama dari anak rintisan kan, anak yang merintis. Nah, yang kedua anak pewaris. Anak perintis ini dengan dikategorikan, yang pertama itu mereka itu anak pertama, nggak ada privilege, nggak ada dukungan dalam bentuk biaya ya, nggak ada dukungan dalam biaya, dan tentunya mandiri semuanya. Dari kalau misalnya teman-teman habis lulus sekolah, atau nggak lagi sekolah, atau nggak lagi kuliah, apapun itu. Nah, di yang kedua, gue mau ngasih tahu, ini kategorinya pertama itu teman-teman pewaris. Nah, yang kedua teman-teman nggak ada tanggungan. Yang ketiga teman-teman ya udah bebas aja gitu. Mau teman-teman dapat duit ya udah buat teman-teman sendiri, nggak ada buat adik kalian atau nggak mungkin abang kalian, karena ya kalian bisa dibilang anak terakhir atau anak tunggal begitu guys ya. Nah, untuk yang pertama, gue mau ngebahas dalam perspektif kalau misalnya kalian itu sebagai anak perintis, yang bisa dibilang kalian juga sambil kuliah atau sambil belajar, sambil bekerja juga. Tentunya kalau misalnya dibilang lebih baik kerja keras atau kerja cerdas, gue lebih dominan ke kerja keras. Karena apa? Karena lu pertama, kalau misalnya lu terpaku dengan kata-kata kerja cerdas, itu bisa dibilang nggak terlalu fair banget lah menurut lu lah. Karena kerja cerdas itu kalau misalnya lu udah ada uang, udah ada duit, udah ada cara investasi, pikiran lu udah matang. Dan ketika lu udah ada tuh, dari investasi lu udah matang atau enggak dari pikiran lu udah oke nih, dari segi pemikiran lu, perspektif lu, ilmu lu, skill lu, mindset lu, nah baru lu kerja cerdas. Tapi kalau misalnya lu lagi kuliah, lagi bahasanya lu baru perintis banget nih, ya mendingan kerja keras dulu. Lu kerja keras sambil lu perhatiin sekeliling lu, kira-kira apa yang menjadi magnet suatu saat nanti waktu ketika lu mungkin udah 2 tahun atau enggak 3 tahun kemudian. Nah, itu bisa dibilang nanti kerja cerdasnya. Contohnya kerja keras apa bang? Nah, mungkin nih di sini banyak yang lagi kuliah dan bisa bilang bekerja keras juga dengan ngikut orang-orang yang mereka tuh ya udah mungkin gajinya itu nggak seberapa, tapi makanya dari gaji itu teman-teman harus bisa manage-nya. Mungkin teman-teman ikut e-course atau nggak teman-teman belajar lagi dari YouTube, TikTok, Instagram, yang dimana itu akan menumbuhkan value kalian, mengembangkan skill kalian, dan itu nanti bisa dikategorikan menuju grow up ke kerja cerdas. Dan kerja keras itu tentunya bukan kalian kerja 24 jam, pastinya benar-benar kalian tuh lebih dominan ke fisik. Jadi palu gada kalau istilahnya di dunia perkantoran. Jadi apapun itu kalian gas, Nah, gunanya apa? Tujuannya apa? Biar kalian itu dapat pengalaman untuk pertama kalinya. Bahkan ketika teman-teman udah dapat pengalaman, teman-teman jangan sampai cuman di situ aja. Jangan merasa kalau misalnya teman-teman bisa semuanya. Kalau teman-teman merasa udah bisa semua, udah ngestak, langsung keluar guys. Gak perlu nunggu lagi, langsung keluar, cari pengalaman yang baru dan implikasikan pengalaman kalian itu ke bisnis-bisnis atau jasa-jasa yang kalian mau lakuin. Contohnya, teman-teman di sini pernah pernah jadi tukang bengkel, atau enggak mungkin teman-teman sering kayak nge-steam motor, nyuci motor orang, nyuci motor mobil di steam orang. Nah, teman-teman tuh sambil bisa dibilang ngumpulin modal kalian atau nggak tabungan kalian. Ya, kalau misalnya teman-teman udah tahu nih dari mekanismenya, manajemennya, segala macamnya lah pokoknya. Nah, teman-teman bisa aja keluar bangun sendiri dengan dimulai dari ruangan yang kecil, dengan papan yang kecil. Bisa dibilang SDM cuma kalian doang. Dari situ nanti bakal tuh teman-teman dari yang punya teman-teman punya dari knowledge-nya. Nah, secara nggak langsung itu bakal menjadi pelajaran, menjadi pengalaman juga buat kalian. Dan yang kedua,
ini dikategorikan sebagai anak pewaris atau anak tunggal. Dia itu nggak punya tanggungan apapun itu. Nah, kalau ini gue langsung menganjurkan lu mendingan kerja cerdas. Kerja cerdas gimana? Ya lu bisa puterin aja. Lu dapat uang dari orang tua lu, jangan sampai lu cuman sekedar didimin aja. Mungkin lu bisa berbisnis atau enggak lu bisa ya investasi, kripto, blockchain, saham, apapun itu yang nanti bisa lu putar-putar lagi karena lu gak ada tanggungan. Lu makan di rumah atau enggak lu makan udah ada. Beda lagi sama yang tadi, yang perspektif pertama, mereka harus mikir makan sendiri, harus ada adik yang disekolahin. Kalau misalnya dia kerja cerdas, dia bangun bisnis lagi, dia belajar lagi segala macamnya, itu butuh waktu. Dan tentunya ya gara-gara waktu itu nanti nggak ada malah dari sekarang sampai besok lagi bingung makan apa. Nah makanya untuk awal-awal bagi yang perintis itu lebih baik kerja keras dulu. Baru kalau misalnya teman-teman udah tabungan itu udah oke, side hustle-nya itu udah bagus, udah aman, 6 bulan dari teman-teman sekarang ini udah gak ada udah aman lah dari segi kebutuhan segala macamnya, bahkan setahun sampai 2 tahun. Nah ya udah teman-teman fokus ke side hustle atau bisa dibilang yang sekiranya itu pendapatan sampingan atau income tambahan. Kalau income tambahan itu udah oke, dah baru teman-teman tinggal dimainin nih polanya biar jadi itu kerja cerdas. Jadi polanya bagi yang perintis itu kerja keras dulu baru kerja cerdas. Untuk yang pewaris lu udah di tahap satu loncatan atau satu langkah dari orang-orang yang bisa dibilang mereka itu perintis. Makanya itu ini menurut gue pribadi. Kalau menurut kalian gimana? Mendingan kerja keras atau kerja cerdas? Coba tulis di kolom komentar. Gue gak sabar banget bacain satu-satu. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.